Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang permisaan serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1 dan 2 dianggap sudah dibacakan. 3, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 4, praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena para hakim terlapor secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 1. Rekomendasi, menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh mempengaruhi antar hakim dalam penentuan sikap dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika menjadi biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. Amar putusan, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, memutuskan menyatakan: 1. Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi teguran
lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli As-Sidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan jam 16.43 oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli As-Sidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Masih banyak salah. Baik, selanjutnya saudara-saudara, putusan kedua atau putusan nomor 3 MKMK /11/2023 ini dengan hakim terlapor Saldi Isra. Ya, saya bacakan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 3 MKMK L11/2023 demi kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim konstitusi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Identitas pelapor: 1. Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau ARUN, Bob Hasan dan kawan-kawan. 2. Perorangan yang tergabung dalam Advokat Lingkar Nusantara atau LISAN, yaitu Saudara Ahmad Fatoni dan kawan-kawan. Dalam hal ini para pelapor menunjuk kuasa hukum Hendar Samarantoko SA dan kawan-kawan yang memilih domisili hukum di Plaza dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. 3. Perorangan yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, Saudara Dian Eko Wanto dan kawan-kawan. 4. Tim Advokasi Peduli Hukum TAPHI, Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. Mengajukan laporan terhadap identitas terlapor, nomor 2, nama Saldi Isra dan seterusnya, jabatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Selanjutnya disebut hakim terlapor, membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan pembelaan hakim terlapor, mendengarkan keterangan para pihak dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Pertimbangan hukum dan etika dianggap dibacakan. Kewenangan Majelis Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Pendirian Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009 dianggap dibacakan. Kewenangan Majelis Kehormatan dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pelapor bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Yunto pasal 15 ayat 1 PMK 1 2023, para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan
Dengan demikian, para pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan. Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan akuo, serta para pelapor memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan laporan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok laporan para pelapor. Pokok laporan pelapor menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan pelapor, keterangan dan pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi oleh hakim terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap isu etika yang diajukan para pelapor berkaitan dengan dissenting opinion yang bersifat provokatif, mengumbar rahasia dalam RPH, menjatuhkan kolega sama hakim, dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Secara umum, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan mahkota peradilan sekaligus perwujudan dan kekuasaan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Kata merdeka ini berimplikasi pula pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi di mana putusan ditetapkan tidak boleh diintervensi oleh cabang-cabang kekuasaan manapun, bebas serta tidak memihak. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat merdeka ini tidak hanya terbatas dan melekat pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, namun tercermin pula pada kemerdekaan dan independensi para hakimnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Di sisi lain, hakim dapat saja memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pendapat hakim mayoritas maupun alasan berbeda, concurring opinion, terhadap suatu perkara. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang 48 2009 yang menyatakan dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Artinya, pendapat berbeda, dissenting opinion maupun alasan berbeda, concurring opinion, pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan putusan dan bagian dalam putusan itu sendiri. Oleh karena itu, substansi putusan berbeda, pendapat berbeda, dissenting opinion maupun alasan berbeda, concurring opinion, merupakan sesuatu yang tidak dapat dinilai atau dilakukan pengujian kecuali oleh lembaga peradilan itu sendiri. Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun telah menjadi prinsip universal semua lembaga peradilan yang diakui di seluruh dunia. Permasalahan yang kemudian dipersoalkan oleh para pelapor adalah apakah boleh suatu pendapat berbeda, dissenting opinion hakim konstitusi yang merupakan kontra dari pendapat hakim mayoritas disusun secara provokatif, mengungkap rahasia dalam RPH ke publik, menjatuhkan kolega sesama hakim, dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap dokumen pendapat berbeda dissenting opinion hakim terlapor Saldi Isra, Majelis Kehormatan menemukan fakta dan hukum sebagai berikut. 1. Pendapat berbeda dissenting opinion hakim terlapor Saldi Isra yang dimuat pada paragraf 6.25 sampai dengan paragraf 6.72.2 Putusan nomor 90 2023 memuat aspek hukum acara tatkala menguraikan dinamika dan mekanisme pengambilan keputusan dalam forum RPH sebagaimana diuraikan pada paragraf 6.26.2 antara lain sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Selain membahas ihwal prosedur pengambilan putusan yang berkenaan dengan hukum acara dalam putusan akuo, hakim terlapor Saldi Isra juga membahas dan menjelaskan bahwa isu hukum yang dipersoalkan oleh pemohon tidak berkaitan dengan isu konstitusional, melainkan erat kaitannya dengan pertanyaan dan isu politik, political question, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak membahas terkait dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Hal ini antara lain dapat dilihat pada paragraf 6.27.2 antara lain sebagai berikut dianggap telah dibacakan. 3. Majelis Kehormatan juga menemukan fakta hukum
bahawa pada bagian awal pendapat berbeda dissenting opinion hakim terlapor Saldi Isra yang ditulis dengan bahasa penuh emosi, tanda kutip, dan diuraikan pada paragraf 6.26.1 sebagai berikut dianggap dibacakan. Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Kehormatan, Hakim terlapor Saldi Isra tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda, dissenting opinion dalam putusan nomor 90/2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda, dissenting opinion, yang mengungkapkan sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda, dissenting opinion hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari putusan nomor 90/2023. Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda, dissenting opinion berlaku asas res judicata pro priorite habetur. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda hakim terlapor Saldi Isra, pada pokoknya terdapat dua isu hukum yang dibahas, yakni terkait dengan isu pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan hukum acara dan isu substansi perkara itu sendiri. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra-argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan sehingga terlihat jelas perdebatan ide gagasan yang dipersoalkan. Namun jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandangan berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan hukum acara, hal itu pun tidak bermasalah, sebab pada hakikatnya pendapat berbeda dissenting opinion seorang hakim merupakan wujud independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para pemohon terkait dengan isu tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap isu etika terkait hakim terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat pemusatan hakim yang bersifat tertutup, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan rapat pemusatan hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang 7 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka kecuali rapat pemusatan hakim. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya 9 orang hakim konstitusi, pejabat kepanitraan, dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun, mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan perkara nomor 90/2023 secara rinci dapat diketahui dan dipublish di media? Apakah kebocoran informasi dimaksud lakukan oleh hakim ataukah oleh pejabat dan staf pendukung RPH? Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di majalah Tempo yang berjudul Skandal Mahkamah Keluarga bertanggal 22 Oktober 2023 selang beberapa hari perkara 90/2023 diputus. Majalah Tempo mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam forum rapat RPH saat para hakim memutus perkara nomor 90/2023 yang berdasarkan keterangan majalah Tempo, informasi diperoleh dari dua sumber yang salah satunya petinggi MK. PD majalah Tempo bertanggal 22 Oktober 2023 halaman 3 versi online. Bahwa berdasarkan atas pemberitaan di majalah Tempo dimaksud, Majelis Kehormatan kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 hakim konstitusi untuk mengungkap bagaimana informasi rahasia RPH bocor ke media, dalam hal ini majalah Tempo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan hakim konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH, ihwal dinamika dalam proses penanganan dan pengambilan putusan perkara nomor 9